Siap. Oh, menang siap. Добрый вечер semuanya. Добрый вечер, Ibu. Так, как дела? У меня хорошо. Хорошо, Ibu. Хорошо. Tak, berhubung ada yang baru ya kita perkenalan aja dulu ya biar saling kenal. Nggak banyak sih. Nggak apa-apa yang udah saling kenal, makin kenal, yang baru kenal jadi kenal ya. Tak, mulai dari Natalia aja yuk. Halo, saya Natalia. Apalagi saya berusia 28 tahun. Nah, oke. Belajar bahasa Rusia untuk apa, Natalia? Saya belajar bahasa Rusia ya pengen bisa ngomong aja sih, dan di sana ada banyak kawan juga di situ. Oke, jadi buat tambahan ilmu aja ya. Ya. Nah, ini Yolan kok keluar? Mohon maaf, Ibu. Jaringannya Yolan agak error, Ibu. Tadi ada sedikit trouble soalnya. Oke, yaudah yuk sekalian Charles yuk. Perkenalkan. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Charles. Saya tinggal di Malang. Belajar bahasa Rusia karena mau beasiswa ya, kalau Charles ya. Iya, Ibu. Nah, karena hendak ikut program beasiswa, Ibu. Dan untuk ini Yolan masih tidak stabil, Ibu. Internetnya masih error soalnya, Ibu. Barengan aja lah kalau enggak. Barengan aja sama Charles. Biar bareng sama saya gitu, Ibu. Bukem. Ya, nggak apa-apa. Toh kita juga cuma sejam kan, nggak terlalu lama. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Yuk. Noli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noli, asal dari Ambon. Alasan ikut kursus sama juga beasiswa. Beasiswa, tak. Oke, хорошо. Rizky, yuk. Хорошо. Rizky rumahnya keren banget. Iya.
Tahu. Так, хорошо. Yolanda, yuk perkenalkan. Halo Ibu. Привет, меня зовут Yolanda. Я из Malang. Belajar bahasa Rusia karena beasiswa juga ya. Ya Ibu. Tak, хорошо. Sama yang terakhir belum masuk Zuliani ya. Tak, saya nggak bisa pakai video karena videonya lagi error kameranya. Maklum ya punya balita, jadi kemarin laptopnya sempat diinjek. Jadi kameranya error. Gak apa-apa lah ya. Kalau mau ngeliat muka nanti bisa dikirimin fotonya. Tak, хорошо. Untuk awal, berhubung kita juga banyak yang salah paham, kirain mah yang lama mah pada tahu itu salah ketik. Kan pada tahu jam 5. Makanya kok tadi sepi, nggak ada yang masuk. Ternyata semua kecil ya. Nah, oke, kita coba buka itunya ya, Kahoot-nya. Sebentar, saya info PIN-nya. Bukanya dari handphone ya, karena kalau dari laptop nanti nggak bisa ngelihat soalnya. Jadi ngelihat soalnya dari laptop. Ada yang pakai handphone nggak? Untuk Zoom-nya? Nggak, maksudnya untuk Zoom-nya? Nggak ya? Oke, jadi semua ntar buka Kahoot-nya pakai HP supaya bisa lihat soalnya. Bentar ya. Sebentar ya, agak loadingnya agak lama. Oke. Kenapa jadi begini? Aduh. Waduh, sepertinya agak error Kahoot-nya. Padahal ini buat pemanasan. Sebentar ya, agak error nih Kahoot ini. Sayang banget. Iya Ibu.
Ya. Hmm. Wow. Hmm. Oke, kayaknya Kahootnya agak error, jadi kita kita skip aja Kahootnya. Ntar saya coba ini lagi, bikin lagi. Sebenarnya Kahootnya tadi itu buat ini aja sih, pemanasan sambil mengingat level yang 1 kemarin. Takutnya kan liburnya lumayan lama tuh, berapa mingguan ya. Takutnya lupa ya, berhubung nggak bisa. Nah, ini Zuliani udah masuk ya? Iya, Bu. Maaf tadi. Suaranya agak terputus-putus sinyalnya ya. Nah, oke ya. Kita tadi udah perkenalan. Tinggal Zuliani sebenarnya sih panggilannya apa nih? Soalnya kalau Zuliani kayak panjang banget. Mungkin bisa perkenalan? Iya. Namanya? Saya Zuliani Rafika Sari. Panggilannya? Oke, bahasa Rusia enggak. Pakai bahasa Indonesia Panggilannya aja. Vika. Oke, Vika ya. Vika belajar bahasa Iya. Rusia untuk beasiswa atau hanya Untuk belajar? kuliah, Bu. Beasiswa? Iya, beasiswa. Oh, sudah Iya. dapat? Apa baru mau? Sudah. Oh, sudah dapat. Oke. Tahun ini ya berarti? Iya. Tahun ini, oke. Berarti barengan sama Charles dan... Aku dapat vaks setahun, Bu. Oh, sudah dapat setahun. Terus Iya, sekarang? Nggak tahu kenapa, mungkin nggak terlalu belum terlalu ngerti yang pajas-pajas itu. Oh, berarti sekarang udah tingkat 1? Iya. Oh, masih mau daftar tingkat 1. Oke. Berarti yang tahun lalu ya? Iya. Хорошо. Oke, berarti kalau misalkan gitu kita lanjut aja. Nggak jadi gamesnya ya, padahal itu gamesnya seru buat ingat-ingat yang lalu. Nah, di level 2 ini, buat bayangan aja, kita masuk ke kasus ya, Pajesh. Di bahasa Rusia, Pajesh itu ada 6. Sebentar, ada 6. Yang udah pernah belajar, pasti udah tahu ya. Terus di level 2 ini nanti ada buku tambahan. Buku tambahannya itu bisa diambil di kantor ya, yang bisa ngambil. Kalau yang nggak bisa berarti mungkin nanti dikirimkan. Ya, misalkan Noli ya di Ambon, Charles sama Yolan kan di Malang ya. Kalau nggak bisa diambil, nanti bisa dikirimin atau diwakilin ngambilnya. Хорошо. Nah, pages yang pertama yang akan kita bahas itu adalah ada 6 pages. Pages 1 sebenarnya kita udah belajar di tingkat 1 secara tidak sengaja ya, karena tingkat 1 nggak pernah diomongin soal kasus. Itu adalah iminitne pages.
Tingkat 1. Nominatif artinya nominatif case. Ya, immensive pages itu menjawab pertanyaan keto, что. Kita udah tahu ya, keto, что. Keto itu apa? Siapa? Siapa dan apa ya. Jadi immensive pages itu kita udah pelajarin sebenarnya tingkat 1. Keto, что. Keto misalkan orang, siapa, dan что, apa. Dia tidak ada perubahan apa-apa, dia hanya pernyataan keto. Ya, ты, он, atau mama, papa, брат, сестра. Что-nya apa? Sama barang. Stol, stool, komnata. Pokoknya benda mati ya. Jadi itu kita udah pelajarin di tingkat 1 sebenarnya. Pages nomor 2 itu adalah vinitny pages. Sorry. Nomor 2 itu rajitny pages. Rajitny pages. Genitif ya. Pertanyaannya, dia sama-sama apa dan siapa, cuman dia beda di bahasa Rusianya. Kawo, chiwo. Tapi artinya sama-sama siapa dan apa. Yang ketiga adalah dacilny pages. Dative case. Pertanyaannya, kamu, kamu. Sama, siapa dan apa juga. Perbedaannya apa nanti? Nanti kan kita bahas satu-satu, nanti ketahuan perbedaannya di mana ya. Keempat, vinitny pages. Akusatif. Pertanyaannya, kawo, что? Kawo, что ya. Kelima, varitelny pages. Instrumental case. Pertanyaannya, kim, kim. Dan keenam adalah предложный pages. Prepositional case. Pertanyaannya, aku acom. Tentang siapa dan tentang apa. Tentang siapa, tentang apa, ini siapa apa.
Nah, ratio ya, ada 6 jadinya ya kasusnya. Tapi kita pelajarinya tidak berurut ya. Jadi tidak berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita mulai dari yang termudah. Yaitu kita mulai dari pages nomor 6. Предложный падеж. Nah, selain kasus, nanti kita juga di sini belajar kata kerja, kata kerja lampau, kata kerja yang akan datang atau future. Lalu kita akan belajar juga kata kerja perfect dan imperfect. Ya, jadi ini materi yang akan kita bahas di tingkat 2. Kasus, kata kerja, sama perfect imperfect. Lanjutannya. Nah, хорошо. Sekarang kita buka sebentar. Kita buka dari page 6. Kita mulai dari предложный падеж. Nah, kelihatan? Iya. Apa kurang besar? Kelihatan ya? Takutnya kurang besar. Nah, хорошо. Предложный падеж. Падеж nomor 6 ya. Kita mulai dari yang terakhir. Karena падеж yang предложный падеж ini adalah yang paling mudah. Bisa dikatakan paling mudah. Tidak banyak perubahan yang berarti ya. Jadi masih bisa kita ingat-ingat. Nah, pertanyaannya tadi adalah akom acom. Bisa dilihat di sini akom acom adalah tentang siapa, tentang apa. Itu pertanyaan yang utama di pages 6. Pertanyaan yang kedua di pages 6 itu adalah geje. Namanya aja udah preposisional ya, berarti lokasi. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan geje, alias itu artinya di mana. Dalam kurung ini ve atau na itu adalah kata depan di, ya, sama-sama artinya di. Ve di, na juga di. Nah, хорошо ya. Jadi yang penting di page 6 itu yang kita ingat pertanyaannya akom acom sama geje. Nah, pertama kita mulai dari kata bendanya. Kita udah tahu kata benda dalam pages nomor 1, keto. Keto sto ya, keto orang, sto benda mati. Kata benda keto misalkan tadi udah disebutin ya, mama, papa, ya, tei, on. Tapi kalau ya, tei, on dia tidak berubah, lebih ke subjek. Mama, papa, brat, sistra, jaja, coca ya. Kalau sto-nya lebih ke barang. Stol, stool, komnata, dvir, akno, dan lain-lain. Semua kata benda ya. Nah, di pages 6, kata bendanya itu berubah menurut gendernya dan berubah menurut single atau plural. Coba kita lihat yang pertama di tabel ini, ya, yang tulisannya MR itu muskoirot. Muskoirot itu akhirannya ada 2, Y sama I. Y untuk konsonan, sedangkan I untuk yang akhirannya lunak, tanda lunak atau ikrat koye. Ya.
Nah, kita lihat dulu yang GR. GR adalah Женский род, feminim. Dia berubah menjadi Y dan I atau II. Ya. Jadi kalau мужской род dia ditambahkan, berhubung dia akhirannya adalah konsonan, sedangkan kalau женский род dia diubah akhirannya. Akhirannya menjadi Y atau I dan II. Tergantung dari bentuk dasarnya ya. Так, средний род. Средний род berubah menjadi Y. Yang Y tetap Y, yang O jadinya Y akhirannya ya, berubah. Plural juga ada dua. Ada yang akhirannya keras, ada yang akhirannya lunak, iya. Ya. Contoh kita lihat di sini. Stol. Stol kan maskulin, мужской род ya, akhirannya konsonan. Jadinya stalye, penekanannya berubah di Y. Stalye. Terus, преподаватель. Преподаватель akhirannya lunak. Jadinya преподаватели. Ini yang maskulin. Женский род. Комната. Jadinya комнате. Jadi dia berubah ya, bukan ditambahkan seperti maskulin. Комнате. Sorry, penekanannya mah tetap di O. Комнате. Yang akhirannya lunak, dvir. Dvir akhirannya tanda lunak. Dvir artinya pintu. Kena pajesh 6 jadinya двери. Kalau ini penekanannya pindah ke I. Двери. Dvir, двери. Feminim ya. Средний род. Акно jadinya акне. Акне. Море. Море tetap море, nggak berubah ya. Karena yang akhirannya Y, dia tetap Y. Untuk yang средний род. Masih mudah ya. Dan yang plural. Множественное число. Yang plural. Stol jadinya stalah. Stalah. Penekanannya di A. Komnata jadi komnata. Dvir berhubung dia lunak jadinya dvir ya. Dvir ya. Ya. Jadi yang kita harus hafalkan kalau udah masuk kasus itu adalah akhirannya. Karena setiap akhiran, setiap kasus dia berbeda. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Kata benda untuk pajesh 6. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Nah, хорошо. Berarti belum ya. Saya lupa nge-record. This meeting is being recorded. Oke. Lanjut ya. Di sini udah masuk ke kalimat contohnya. Kalimat yang pertama, kniga о космосе. Kniga о космосе. Buku tentang luar angkasa. Kosmos maskulin, akhirannya konsonan, jadi ditambahkan Y di belakangnya. Kniga о космосе. O-nya itu adalah tentang ya, jadi buku tentang luar angkasa. Nah, дальше contohnya. О ком она часто рассказывает. О ком она часто рассказывает. Oh, di depan itu dibacanya A ya. Dianggap dia jadi satu dengan kata yang sesudahnya. Nah, tentang siapa dia sering bercerita. Itu pakai pajesh 6 juga. О ком она часто рассказывает. Nah, jawabannya dari contoh, она часто рассказывает о семье. Она часто рассказывает о семье. Dia sering menceritakan tentang
keluarga. Ya. Dia sering menceritakan tentang keluarga. Так, contoh berikutnya. О чем они говорят? О чем они говорят? Tentang apa mereka berbicara? О чем они говорят? Jawabannya, они говорят о фильме. Film maskulin konsonan ditambah akhiran huruf Y. О фильме. Они говорят о фильме. Так, дальше. Где он работает? Di mana dia bekerja? Ya, где он работает? Он работает в аптеке. Он работает в аптеке. Dia bekerja di apotek. Ya. Nah, ini untuk kata benda dulu. Есть вопросы? Ada pertanyaan? Sampai dibuat contoh? Ada yang mau ditanyain? Нет? Bu, aku mau nanya. Berarti itu semua, jadi satu kalimat itu kita harus lihat dia punya statementnya itu gender, dari gender ya? Lihat dia maskulin kah? Iya, dari gender. Kalau dia singular berarti kita lihat gender, kalau dia plural kita langsung bikin akhiran plural. Kalau yang kayak itu tadi keniga, apa sih, kosmosie itu lihatnya kosmosie, bukan keniganya ya? Kosmos. Bentuk dasarnya kan kosmos. Jadi yang kena apa namanya itu si kosmosnya, karena kan kita berbicara tentang apa, bukan bukunya. Buku tentang apa? Tentang kosmos. Jadi yang berubah kosmosnya. Bukunya tidak berubah. Jadi kita harus tahu dulu kata benda yang mau kita bicarain, lalu kita harus tahu dulu gendernya apa, dia singular atau plural. Okay. Banyak emang yang harus dipikirin dulu sebelum kita ngomong sih ya kalau bahasa Rusia. Tuh ya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Sekarang coba buka buku birunya halaman 66. Buka buku birunya halaman 66. Sudah? Urok 12, Dvinasti Urok. Kita lihatin dalam kotak-kotak dulu ya. Dalam kotak-kotak boleh dibaca dialog singkatnya. Tak, Charles sama Noli yuk. Berhubung laki-laki dua. Yang скажите itu, скажите. Ya. Скажите, пожалуйста, где здесь улица Мира? Улица Мира? Не знаю. Я знаю, где улица Мира. Nah, coba diartikan, ingat nggak? Ada yang ingat, ada yang lupa? Charles, yuk. Скажите, пожалуйста, itu adalah dari kata kerja. Tolong katakan. Ya. Tolong katakan, please begitu. Di manakah terletak Jalan Mira? Oke. Сказать tadi adalah kata berkata ya. Sedangkan здесь adalah di sini. Di sini. Jadi tolong katakan di mana di sini Jalan Mira. Sebenarnya Mir ya. Cuman dia karena Ulitsa Ciwo kena pajes juga jalan apa jadi Jalan Mira. Bu maaf Bu, yang nggak punya buku gimana? Oh siapa yang nggak punya buku? Zuliani, Vika. Oh Vika belum punya buku? Iya belum. Oh oke. Kirain udah ngambil belum ya? Belum. Udah join Google Classroom-nya kan?
Iya. Ya, di situ kan ada. Di Sementara situ ada. kalau belum ambil pakai di situ dulu. Sekarang saya share aja bentar ya. Kirain udah punya buku semua, maaf ya. Sebentar. Posisimu di mana, Vika? Di Jakarta apa di? Aku di Lampung. Oh, alah, jauh ya. Berarti nanti di ini aja ya, dikirim aja alamatnya, nanti dikirimin. Oke. Nah, 66 sebentar ya. Nah, ini ya, kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Tak, хорошо. Tadi sampai Charles ya, di mana di sini Jalan Mira, terus Noli, Ulica Mira, не знаю. Jalan Mira, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Saya tidak tahu, ya. Tak, Charles, я знаю, где Ulica Mira. Berarti? Saya tahu di mana Jalan Mira. Saya tahu di mana Jalan Mira. Tak, хорошо. Satu lagi yuk berdua di bawah yang singkat. Saya lagi ini. Скажите, пожалуйста, где находится банк? Vote on. Vote on. Nah, nahoditsa itu kata kerja baru ya sepertinya ya. Nahoditsa itu sering dipakai di pages nomor 6. Karena artinya adalah berada. Berada. Atau terletak. Terletak atau berada. Jadi gede nahoditsa bank, di mana terletak bank. Atau kalau orang Indonesia bilangnya di mana bank berada ya. Tapi kalau orang Indonesia lebihnya ke terletak. Di mana terletak bank. Tolong katakanlah di mana terletak bank. Vote on. Nih dia gitu ya. Vote on. Nih dia banknya. Nah, хорошо. Kata kerja baru lagi yang dipakai di pages 6 itu adalah жить. Жить yang di dalam kurung, kita lihat yang запомните. Жить artinya tinggal. Tinggal. Я живу, конjugasinya. Ты живешь. Он, она живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Ya. Жить artinya tinggal. Так, дальше. Где мой словарь? Di mana kamu saya? Так, давайте попробуем siapa? Natalia sama Rizky, yuk coba baca dialognya. Nastoli. Nastalie, penekanannya di Y. Nastali. Oke. Вот она вы стали. Вы стали. Так, хорошо. Dia bertanya, где мой словарь? Di mana kamu saya? Jawabannya Nastalie. Nah, kata depannya ada na. Nah, itu berarti di atas. Nah, kata depan na. Di atas. Ya. Kalau biasanya di dalam. Tapi namanya bahasa Rusia kadang-kadang banyak pengecualiannya ya, jangan heran nanti. Cuman untuk yang pastinya kalau na itu di atas atau biasanya di luar. Di luar maksudnya di
alam terbuka. Kalau V itu lebih di dalam maksudnya di indoor, di dalam gedung. Itu bedanya na sama V. Kita lihat di sini, na stalie berarti kamusnya di atas meja. A citraj, sedangkan buku tulis, vot Ana, buku tulis feminim ya, makanya diganti dengan Ana. Vot Ana, nih dia vestalie. Vestalie berarti dia di dalam meja. Jadi mungkin mejanya kalau mejanya ada laci ya. Buku tulisnya ada di dalam laci. Ya, jadi bedanya v sama na seperti itu. Na itu di atas atau di luar, sedangkan v itu di dalam atau di dalam gedung atau di dalam suatu tempat. Tak, dialog yang berikutnya. Yolan sama Vika yuk, boleh baca. Siapa dulu, Ibu? Yolan boleh yuk, Yolan. Где работает твоя сестра? Она работает на почте. Ya, Ana работает на почте. Так, где работает твоя сестра? Твоя сестра artinya saudara? Perempuan. Ya. Di mana bekerja saudara perempuan kamu? Ana работает на почте. Nah, ini udah termasuk pengecualian. Kenapa? Почта itu adalah kantor pos. Kantor pos itu kan di dalam gedung ya. Tapi dia pakainya nah. Ini salah satu pengecualian yang kita temuin pertama kali. Dia bekerja di kantor pos. Jadi walaupun dia dalam gedung, dia pakainya na почте. Nah, дальше. Ayo Charles sama Noli yuk. Mana Charles sama Noli? Charles saja duluan, Bu. Где живет Госпожа Петрова? Она живет в Москве. Ya, где живет Госпожа Петрова? Госпожа itu adalah nyonya. Tapi sekarang di Rusia tidak ada yang pakai begitu-begituan ya, kecuali biasanya kalau berita resmi. Ya, itu pun juga jarang banget. Sekarang lebih ke nama aja ya, kalau di Rusia kan udah tahu ya panggilannya nama sama nama bapak ya, lebih sopan ya. Jadi nggak pernah pakai Госпожа. Ini kan buku lama, jadi masih ada Госпожanya. Cuman sekarang udah nggak digunain ya, jadi nanti di sana jangan pakai Госпожа, diketawain orang karena udah istilahnya udah ketinggalan zaman lah gitu ya. Jadi di mana tinggal Nyonya Petrova? Ya, di mana tinggal Nyonya Petrova? Она живет в Москве. Dia tinggal di Moskow. Oke, kita lihat akhirannya. Dari dialog yang pertama, stol maskulin, dia ditambahkan y ya, nastalie, vestalie. Dialog yang kedua adalah почта. Почта feminim. Feminim diubah ke y. Почте. Dan sama halnya dengan Moskva. Moskva dia feminim, akhirannya akhirannya a, jadi diubah menjadi y. Она живет в Москве. Ya. Nah, sampai di sini. Yes, вопрос, ada pertanyaan? Untuk G di mana? Нет? Нет, Ibu. Нет. Хорошо, masih нет ya. Дальше kita lihat
berikutnya. Perhatikan, di sini ada что sebelah kiri. Что berarti dia падеж nomor 1, iminительный падеж ya. Hanya sebuah pernyataan. Kalau iminительный падеж itu hanya sebuah pernyataan. Sedangkan gj itu udah preposisional, udah падеж nomor 6. Di mana? On, maskulin berarti. Это университет, titik. Ini universitas. Ini падеж 1 ya. Dia tidak ada subjek, predikat, objek. Dia hanya sebuah pernyataan. Это университет, titik. Sedangkan падеж 6 sudah kalimat lengkap. Ada subjek, predikat, keterangan. Он работает в университете. Universitet maskulin, jadi ditambahin Y di belakangnya. Он работает в университете. Dia bekerja di universitas. Ya, jadi di sini kelihatan perbedaannya. Bentuk dasarnya di падеж 1 universitet, sedangkan di gj падеж 6 universitete. Dengan kata depan v. Universitas kan dia di dalam gedung, jadi pakainya v. Дальше это портфель, titik. Это портфель. Suitcase ya. Koper kecil. Книга в портфеле. Книга в портфеле. Портфель tanda lunak. Dia maskulin ya. Портфель pengecualian maskulin, bukan feminim. Terus kniга в портфеле berarti dia pakai Y. Tanda lunaknya dihilangkan, diganti Y. Kniга в портфеле. Buku ada di dalam suitcase atau di dalam tas koper kecil. Так, и это музей. Ini museum. Это музей, ini museum. Картина в музее. Где? Картина в музее. И краткое diganti Y. Картина в музее. Jadi bukan ditambahin ya. Kalau i краткое sama tanda lunak itu diganti dengan Y. Lukisan di museum. Nah, ini di dalam kotak adalah pengecualian. Pengecualian kata bendanya tidak sesuai dengan grammar. Kenapa? Kita lihat. Шкаф. В шкафу. Jadi bukan в шкафе ya, bukan Y, tapi dia pakainya U. Ini pengecualian semua. Lemari, шкаф lemari. В шкафу berarti di dalam lemari. Nah, ugal. Ugal itu sudut atau pojokan ya. Kita ingat di tingkat 1. Na uglu atau v uglu. Bisa kedua-duanya ya. Kenapa? Karena kalau di pojokan di atas sesuatu atau v uglu di pojokan di dalam sesuatu. Pakainya U ya. Dальше сад. Siapa yang ingat sad artinya apa? Lapangan. Kebun. Lapangan. Lapangan. Ayo, yang mana yang benar? Sad. Kebun. Lausat. Oh ya, kebun. Kebun, yang benar kebun ya. Nah, kita bilangnya bukannya pakai Y, tapi pakai U juga. Vesadu. Vesadu. Berhubung kebun itu sebenarnya terbuka, harusnya juga pakai na, tapi di sini pakainya v. Vesadu. Di kebun. Lies. Siapa yang ingat lies? Hutan. Hutan, Ibu. Hutan. Sama kayak saat. Velesu. Di hutan. Velesu. Walaupun dia terbuka ya. Дальше. Most. Most artinya jembatan. Jembatan. Kita bilangnya bukan namasce, tapi namastu. Namastu ya. Mungkin kalau dia bikin pakai akhiran dia jadinya kayak bahasa India, namaste. Makanya mungkin dibikin U kali ya sama orang Rusia.
supaya nggak sama kayak bahasa lain. Tak, na mostu di jembatan. Дальше aeroport, penekanannya di O akhir, bandara, jadinya bukan v aeroportje atau na aeroportje, tapi v aeroportu, pakai u juga, v aeroportu. Dan yang terakhir dom rumah. Kalau kita mau bilang di rumah, pakainya langsung doma. Ya, kita bilangnya doma, bukan vedome. Kita pakai vedome itu bisa nanti, tapi kalau kalimatnya ada kata sifat. Tapi kalau kita cuma mau bilang saya di rumah, ya doma, langsung aja doma. Ya. Nggak bisa dibilang misalkan saya di rumah ya vedome, nggak, ya doma. Ntar kalau kita udah masuk kata sifat baru kita bisa bikin pakai vedome. Tak, дальше феминим она. Это комната, ini kamar, где она читает в комнате. Ana sedang membaca di kamar. Beda ya, pajes 1 sama pajes 6. Это кухня, ini dapur. Mama в кухне, mama di dapur. Это Россия, ini Rusia. Мы живем в России. Lunak ya, jadinya i, в России. Это тетрадь, мы пишем в тетради. Kita menulis di buku tulis. Tanda lunak berubah menjadi i juga. Jadi yang vokal biasa a jadi y, sedangkan yang kuhnya ini bukan pengecualian ya. Dia nggak lunak tapi hitungannya pakai y. Bukan vekuhni. Beda yang sama yang rahasia, walaupun sama-sama ya, tapi yang satu pakainya y, yang satu pakainya i. Rahasia, rasii. Bukan rasiye. Citraci. Так, оно. Netral. Это письмо. Фотография в письме. Ini surat. Foto ada di dalam surat. Дальше. Это море. Ini laut. Ya, мы отдыхаем на море. Kita beristirahat di laut. Так, это общежитие. Общежитие adalah asrama. Студенты живут в общежитии. Mahasiswa-mahasiswa tinggal di asrama. Dan yang terakhir они, plural, garada. Kota-kota, jadinya в городах, di kota-kota. Словари, kamus-kamus, в словарях. Газеты, koran-koran, в газетах. Citraji, plural. Ya, jadi jangan ketukar ya citraji di plural sama citraji di pajes 6. Citraji kalau hanya citraji doang berarti kita tahu itu adalah plural. Tapi kalau sudah kalimat lengkap gini berarti dia sudah kena kasus. Buku-buku jadinya v citrajah. Tak, okna, jendela-jendela jadinya na aknah. Bukan v aknah ya, karena nggak mungkin di dalam jendela, tapi di atas jendela biasanya. Так, общежитие,
Asrama. Jadinya v общежитиях. Ya. Tak, хорошо. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk kata benda? Saya Bu, Hmm? di ini Bu, tadi di on eta musei itu kan di Mhm. aturannya kan harusnya tuh musei Bu, bukan musei. Itu pengecualian juga atau gimana Bu? Musei kan tanda, bukan tanda, ikrat koye. Ikrat koye harusnya i. Berarti dia jatuhnya pengecualian. Karena kita nggak bilang v musei, tapi v museye. Jatuhnya pengecualian. Ya. Iya Bu. Cuman dia tidak terlalu berbeda ya, maksudnya dia akhirannya y tetap. Kalau misalkan yang lain kan kayak Vushkafu dia akhirannya udah beda u. Oh, Jadi nggak terlalu beda, nggak terlalu berubah gitu akhirannya, tetap sama sesuai grammar, cuma dia menjadi y aja, tidak menjadi i. Kalau yang di dalam kotak ini kan memang benar-benar dia sudah tidak sesuai dengan grammarnya ya, u. Kenapa? Ada lagi? Siapa tadi mau nanya? Iya, itu karena pengecualian. Makanya kan tadi saya bilang, untuk kata depan nanti jangan heran kalau misalkan ada yang tidak sesuai. Misalkan kan harusnya dia di luar ya, harusnya nah. Tapi di sini dia pakainya walaupun dia posisinya di luar. Itu pengecualian juga sama. Ya, kalau yang pengecualian ini sih sebenarnya bisa dihafalin ya, dia nggak banyak. Jadi dihafalin aja pelan-pelan. Pasti keingat sih, Skaf, Google, Sat, List, Most, Aeroport, Dom, dihafalin aja kata bendanya. Ya. Tak, ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba tanya satu sambil mengingat-ingat. Ini kan dari buku tingkat 1 ya, dari pelajaran kita tingkat 1 kita udah kenal nama-nama ini. Ya. Coba seingatnya. Nomor 1, Charles, coba ingat nggak di mana dia tinggal? Lihat dari namanya aja ya. Dari namanya kita tidak tahu dia tinggal di mana. Yang nomor 1 kayak ini Bu. Ya, yuk. Ziviot Ivan Petrovich. Mana? Gede Ziviot Ivan Petrovich. On Ziviot в Москве. В Москве, да. Он живет в Москве. Так, хорошо, молодец. 2, Noli, yuk. Gdzie живет Ramon? Он живет в Испании. В Испании ya. В Испании. Испания jadinya Испании. Хорошо. Он живет в Испании. Так, хорошо. Nomor 3, Yolan. Bukannya Ispanin, Bu. Kenapa? Bukannya Ispanin, Bu. Kan iya. Akhirannya iya. Iya. Iya, jadi akhirannya jadi i. Испании. Так. Испания. Dasarnya v Испании. Pakainya i. Yang ya-nya jadi i. V Испании. Nah, Yolan, yuk. Nomor 3. Yang lainnya ya? Ya.
Irina. Где живет Ирина? Irena. Irina. Ana живет di mana ya waktu itu? Coba diingat. Dia asalnya dari mana? Bentar, Bu. Di uruk berapa itu? 5. 5. Irena orang mana? Polandia. Polandia. Polsha. Ya, jadinya pakai pajak 6. Jadi Polsche. Она живет в Она живет в Польше. Польше. Ya, она живет в Польше. Polsha ya, Polandia. Siapa yang nggak ingat bisa buka uruk berapa tadi? Yolan? 5. Ya, uruk 5. Tak, хорошо. Vika, ayo coba. Tom, dari namanya kita udah tahu orang mana. Biasanya yang namanya Tom. Где живет Том? Том. Не знаешь? Том живет... Не знаю. Amerika. Том живет в Америке. Да? Америки? Нет. Amerika. Kalau Amerika jadinya v Amerike sama Y. Dia kan A bukan ya. Jadi v Amerike. Tom живет в Америке. Karena dia tidak lunak ya, dia pakainya A. Jadi kalau A pasti Y. Так, хорошо. Натали, yuk coba Натали. Где живет Хусейн? Husin, masih ingat atau enggak buka bukunya? Di mana? On живет Alger. Tak, page 6, kata depannya jangan lupa. On. Kata depannya? On. Нет. Untuk gejenya, on живет, pakainya v atau na. On живет в Alger. V akhirannya jangan lupa. Akhirannya juga harus berubah. Alger, v Algérie. Algérie. Так, хорошо. Nomor 6. Charles. Где живет Сирпа? Sirpa dia tinggal di... Sirpa dari mana? Sirpa. Oh, Finlandia. Finland, oke. Jadi Finlandia. Sirpa живет di Finland. Finlandia. Dia modelnya sama kayak Ispania. Finlandia jadinya Finlandii. Ya, akhirnya jadi I. Modelnya sama kayak Ispania, Finlandia. Jadi Finlandii. Так, хорошо. Terakhir Klaus Noli. Где
Sie wird Klaus und sie wird в Germany. Und sie wird в Germany. Germania, Luna, jadinya в Germany. Nah, хорошо. Untuk kata benda, kita sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya Bu. Saya masih bingung di ini Bu, yang akhiran iya, terus nanti digantinya in. Yang iya itu yang diganti cuma huruf iya-nya doang. Jadi i. Oh, iya. Lalu yang in tuh digunakan untuk kata yang akhirannya bagaimana Bu? Yang mana? Yang in Bu. Di Shenskirot Bu. Oh ini ii. Nah, ini ii. Oh itu. Iya. Salah tulis. Karena ini kan akhirannya iya, jadi saya nulisnya di sini ii. Soalnya kalau misalkan nulisnya cuma i doang, takutnya i yang ini dihilangin, makanya saya tetap nulis ii. Oh iya. Supaya nanti yang i-nya aslinya nggak kebuang. Takutnya karena misalkan saya nulis i doang, nanti kebuang kan, jadi i-nya 1, padahal harusnya i-nya tetap 2. I yang ini tetap, i yang perubahan ada juga. Ya, jadi ini ii dari iya. Oh iya Bu. Ya, nah, хорошо. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, waktunya udah 6:30 lewat ya, nggak berasa kalau 1 jam. Nah, PR-nya coba di rumah yang halaman 39, buku pink. Coba yang operasinya 1 aja. Coba dibuka. Operasinya 1. Sebentar saya bukain buat Vika ya. Operasinya 1, halaman 39. Ya, nah. Ini. Eta Anna Petrovna, ya, kita lihat Anna Petrovna yang di tengah nih neneknya. Sorry, ibunya. Anna уже не работает, dia sudah tidak bekerja. Anna na pensii, dia sudah pensiun, di pensiun ya. Pensia, jadinya pensii, sudah pensiun. Напишите, tulislah. Где живут ее дети? Ini kita baru page 6. Кто они, siapa mereka, itu di tingkat 1 kita udah pelajarin profesinya. Dan где они работают, dan di mana mereka bekerja. Ya. Nah, ini aja PR yang buat di rumah operasinya 1. Sambil dibaca kembali materi barunya yang kata benda page 6. Ya. Nah, sampai di sini paham semua ya? PR-nya ini aja. Nah, oh belum di-share ya? Sorry Vika. Udah di-share kan? Ini kan kelihatan ya? Nanti kalau misalkan itu belum ada bukunya, ambil aja dari Google Classroom-nya ya. Pakai yang soft copy-nya dulu. Nah, хорошо? Nah, masih сегодня всё. Hari ini kita sudah. Untuk hari Kamis, jangan lupa ya, kita mulai jam 5. Хорошо? Jangan salah lagi. Kalau Natali nggak bisa, ya nggak apa-apa, telat sedikit ya. Nanti kan ada recordernya. Jadi nggak usah khawatir. Хорошо? Всё? Хорошо. Bu. Нет вопросов, tidak ada pertanyaan lagi ya? Iya. Нет. Хорошо, всё. Spasiba большое semuanya. Charles kayaknya bahagia banget. Kenapa Charles? Oh, tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Joget-joget kayaknya happy banget. Joget-joget dari tadi. Apa happy karena akhirnya udah mulai kursus lagi ya, ketemu saya gitu, jadi happy gitu bawaannya. Semangat kembali Ibu. Oke ya, kalau begitu ya, hari ini hari Kamis jam 5 ya. Kita ketemu lagi. Resyo, spasiba большое, до свидания. До свидания. До свидания. Ya, пока. Pakai Ibu. Bye.